Halo semuanya, perkenalkan nama saya Markus Nabariba dengan NIM L1A119050. Saya dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis keputusan manajemen hutan. Di dalam analisis keputusan manajemen hutan ini, kita akan mempelajari dua pokok bahasan utama. Yang pertama adalah kerangka kerja untuk membuat keputusan, dan yang kedua adalah identifikasi masalah. Langsung saja kita menuju pembahasan yang pertama, yaitu kerangka kerja untuk membuat keputusan. Peran pokok bagi seorang manajer hutan adalah membuat keputusan dan memilih berbagai rangkaian alternatif kegiatan. Namun demikian, prasyarat untuk memilih adalah manajer tersebut harus memiliki persepsi bahwa setiap situasi dan isu-isu ini membutuhkan suatu keputusan. Situasi suatu masalah dapat bersifat jelas nyata, seperti industri penggergajian butuh bahan baku kayu, populasi rusa menurun, atau seseorang memiliki perkara hukum untuk menghentikan penggunaan herbisida dalam proses regenerasi hutan. Masalah ini dapat pula bersifat tidak jelas, seperti tingkat suku bunga investasi pembangunan hutan meningkat, dan kekurangan logs ukuran tertentu. Masalah ini kemungkinan terjadi pada 10 tahun ke depan. Yang kedua pokok bahasan itu adalah identifikasi masalah. Nah, di dalam identifikasi masalah ini mencakup satu seri tahapan langkah-langkah dan menggunakan secara konsisten beberapa terminologi penting. Terminologi tersebut adalah decision maker, problem goals, goal criteria, activities, decision variable, problem solution, objective function, constraint, resource constraint, decision maker, goal constraint, policy and regulation constraint, problem statement and feasibility. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama itu adalah decision maker. Decision maker ini adalah orang yang menetapkan konteks masalah dan membuat keputusan yang dibutuhkan terhadap masalah yang telah ditetapkan. Decision maker tersebut adalah pemilik lahan hutan atau manajer hutan yang diberi kewenangan oleh pemilik lahan untuk melakukan aktivitas pengelolaan hutan dan memilih kebijakan atau aktivitas apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Tujuan dan faktor-faktor pembatas yang relevan ini dengan masalah harus dipertimbangkan oleh decision maker sendiri. Yang kedua adalah goals. Tujuan goals adalah untuk merefleksikan apa yang ingin dicapai oleh decision maker. Pada dasarnya, suatu masalah dapat mencakup lebih dari satu tujuan yang relevan dengan masalah tersebut. Tujuan ini sering dinyatakan dalam pernyataan umum seperti untuk meningkatkan pendapatan, untuk menciptakan kestabilan ekonomi lokal, untuk menyenangkan atau memuaskan, untuk menyediakan bahan baku untuk pabrik, untuk menyediakan barang dalam jumlah yang lebih banyak pada jangka waktu yang panjang, dan untuk membangun jalan dari sini ke sana dengan dampak lingkungan yang minimal. Yang ketiga adalah goal kriteria. Tujuan dari goal kriteria ini adalah ukuran numerik yang ditentukan untuk menyatakan apakah aktivitas-aktivitas dari pembuat keputusan mendukung tujuan. Untuk mengarahkan tujuan, kita harus menemukan suatu kriteria yang mengukur pencapaian tersebut. Adanya kriteria yang cocok untuk mempresentasikan tujuan akan memudahkan untuk menguji apakah tujuan ini dapat dicapai secara operasional atau tidak. Manajemen hutan diarahkan kepada tujuan serbaguna atau multiple use. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada kriteria yang telah disepakati untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan tersebut. Multiple use ini adalah satu contoh tujuan jangka panjang pengelolaan hutan yang belum ditemukan kriterianya secara operasional. Yang keempat adalah activities and decision variables. Ide tentang aktivitas dan variabel keputusan atau activities and decision variable dapat dengan mudah dibangun dengan suatu contoh. Andaikan suatu masalah ini yaitu alokasi anggaran pada proyek yang berbeda untuk meningkatkan kesempatan rekreasi pada suatu areal hutan. Tujuan proyek adalah untuk memaksimalkan kesempatan peluang baru berekreasi pada suatu kawasan yang diukur dengan kriteria yaitu penambahan jumlah hari kunjungan atau visitor day pada areal hutan rekreasi yang telah dibangun.
Aktivitas adalah jenis atau macam proyek atau sesuatu yang dapat dilakukan untuk membantu mencapai tujuan. Sedangkan variabel keputusan adalah menggambarkan jumlah dari setiap jenis aktivitas yang dilakukan. Yang kelima adalah problem solution. Solusi masalah atau problem solution ini adalah gabungan dari sejumlah aktivitas yang dipilih untuk mencapai tujuan pembuat keputusan atau decision maker. Yang keenam adalah objective function. Fungsi tujuan atau objective function adalah suatu pernyataan matematis dari suatu tujuan yang mengkombinasikan kriteria dari tujuan tersebut dengan variabel keputusan dari suatu masalah. Secara normal, fungsi tujuan ini ditetapkan untuk membantu pembuat keputusan untuk memaksimalkan sesuatu seperti keuntungan, pendapatan, atau volume tebakan, atau meminimumkan sesuatu seperti biaya, risiko, atau kerugian. Yang ketujuh adalah constraints. Pembatas adalah segala sesuatu yang membatasi pencapaian tujuan. Pembatas adalah selalu ada pada setiap masalah dan perlu diidentifikasi apabila ingin mencoba untuk menyelesaikan suatu masalah dengan baik. Pada suatu masalah ini, pembatas dapat berupa pembatas input dan output. Pembatas pada umumnya muncul dari tiga sumber, yaitu keterbatasan sumber daya, tujuan pengambil keputusan, dan faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah. Setiap dari tiga sumber pembatas tersebut dapat merupakan gabungan dari pembatas input dan output. Di dalam constraint ini tadi terdapat yang pertama research constraint. Research constraint ini meliputi pembatasan fisik, teknologi, dan ekonomi yang jumlahnya terbatas, dan macam variabel keputusan yang dapat dipilih sebagai solusi masalah. Yang kedua adalah decision maker goal. Nah, pembuat keputusan secara khas memiliki dua atau lebih tujuan yang relevan. Apabila hanya satu yang dapat digunakan sebagai pedoman fungsi tujuan, maka yang lain harus diformulasikan sebagai pembatas jika hal itu secara formal menyatu ke dalam masalah tersebut. Yang ketiga adalah policy and regulatory constraint. Kelompok ketiga dari pembatas adalah pembuat keputusan terikat oleh hukum, peraturan, kebutuhan politik, dan pengaruh-pengaruh eksternal lainnya. Banyak pembatas tersebut disetting pada level minimum untuk output tertentu. Yang kedelapan adalah problem statement. Pernyataan masalah formal didefinisikan sebagai semua variabel keputusan dan tujuan spesifik, fungsi tujuan, dan semua persamaan pembatas yang dibutuhkan oleh pembatas keputusan untuk menggambarkan masalah secara sempurna. Yang kesembilan adalah feasibility. Pembatas masalah membutuhkan kelayakan alternatif solusi. Pernyataan sederhana ini adalah solusi adalah layak jika semua pembatas masalah ditemukan atau memuaskan. Demikianlah pembahasan kita mengenai analisis keputusan manajemen hutan. Apabila ada kata-kata salah dari saya bermohon maaf. Sekian dan terima kasih.